Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqadatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah musalla Al-Hajjah Fatimah Samhah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menggunakan nikmat yang Dia berikan kepada kita untuk menunjang ketaatan kepadanya, yang dalam kesempatan kali ini kita gunakan untuk menuntut ilmu, di mana kita bermajelis mengkaji firman Allah serta meneladani ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih dengan kitab yang sama insyaallah taala, kitab Kasyfus Syubuhat, di mana kita ingin mengambil faidah dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala tentang hal-hal yang mungkin dianggap rancu, yang berpotensi merusak keyakinan, bahkan bisa merusak keimanan seseorang. Di mana pada pertemuan kita yang sebelumnya tadi malam kita berhenti pada pembahasan tentang sebab kekeliruan dalam memaknai kalimat tauhid. Namun sebelum kita jelaskan tentang sebab kekeliruan dalam memaknai kalimat tauhid, kita ulangi lagi sedikit tentang makna kalimat tauhid, ya. Sebagaimana yang kita sebutkan bahwa pada zaman dahulu, pada zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hidup bersama beliau orang-orang kufar Quraisy yang merupakan target dakwah utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Begitu pula orang-orang musyrikun di zaman sebelum itu. Kalau kita tarik terus sampai ke awal mula terjadinya kesyirikan, yakni pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, maka kita akan dapati bahwasanya mereka semua orang-orang musyrikun tersebut semuanya tidak ada yang salah dalam memahami makna kalimat tauhid yang diserukan oleh para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Tatkala Nabi Nuh misalnya alaihi salam menyeru mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid, maka yang terjadi atau sikap yang mereka ambil adalah menolak kalimat tersebut. Kenapa demikian? Karena mereka tahu bahwa makna dari la ilaha illallah adalah la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang benar, yang berhak kecuali hanya Allah. Yang artinya kalau mereka ucapkan kalimat tersebut, mereka harus tinggalkan berhala-berhala mereka. Mereka tidak mau itu. Ini yang mereka pahami terus sampai ya tiba pada zaman Nabi SAW, pemahamannya masih sama. Makanya penolakannya juga sama. Barulah di generasi-generasi setelahnya ya, muncul pemahaman lain tentang kalimat tauhid, di mana la ilaha illallah dimaknai dengan la robba
illallah. Tidak ada Tuhan yang mencipta, atau tidak ada Tuhan yang memberi rezeki, atau tidak ada Tuhan yang kuasanya sempurna, atau tiada Tuhan yang mengatur alam semesta kecuali hanya Allah. Digeser maknanya. Ya. Nah, pergeseran makna ini kita sebutkan memiliki konsekuensi yang sangat fatal, yang sangat berat. Kalau makna la ilaha illallah diubah maknanya menjadi la robba illallah tadi, tidak ada pencipta selain Allah dan seterusnya, ya maka orang-orang musyrikun terdahulu sudah mengakui itu. Ya. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan alam semesta, mereka lantang menjawab Allah. Sehingga tidak diragukan lagi, mereka mengakui bahwasanya Allah Esa dalam mencipta. Ya. Dan yang mereka pahami dari la ilaha illallah ini bukan sebagaimana dipahami oleh orang-orang belakangan. Ya. Sehingga Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala di sini ya menegur kita semua untuk lebih bersemangat lagi dalam menuntut ilmu, ya, karena akan sangat ironis tatkala seorang muslim justru tidak lebih paham makna kalimat tauhid ketimbang orang-orang musyrikun yang didakwahi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Apalagi sampai menggeser makna la ilaha illallah tadi. Ya. Kalau tidak paham saja ini sudah sangat ironis, apalagi kalau sampai sudah tidak paham kemudian digeser makna la ilaha illallah tadi. Ya. Ini yang menjadi titik pembahasan kita pada kesempatan tadi malam. Adapun tentang kalimat tauhid la ma'buda haqqun illallah tadi, tidak ada sesembahan yang berhak atau yang benar kecuali hanya Allah. Ini sejatinya bisa kita dapatkan di dalam beberapa ayat Al-Quranul Karim, yang diantaranya adalah surat Al-Hajj ayat 62. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Kata Allah Subhanahu wa taala dengan tegas, ya. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang hak, yang benar. Dan yang selainnya, yang disembah selainnya, huwal batil, adalah sesembahan yang keliru. Sesembahan yang batal, yang tidak sah. Yang apabila seseorang memperuntukkan ibadahnya kepada sesembahan selain Allah tadi, maka batallah perbuatannya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam Al-Qur'an pun Allah sudah tegaskan bahwasanya yang hak, yang benar sebagai sesembahan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang disembah selain Allah, Allah tidak nafikan bahwa akan ada yang disembah selain Allah. Yang Allah nafikan adalah kebenaran sesembahan tersebut. Ya. Sehingga ini akan terjadi terus sampai hari kiamat, sampai nanti di mana ditegakkannya syariat Islam kembali di akhir zaman. Ya, akan terus ada sesembahan selain Allah, tapi yang perlu kita yakini la ilaha illallah. Sebanyak apapun sesembahan yang ada, sesembahan yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ini adalah makna dari kalimat tauhid. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, keluarga sebarataan rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan teruskan pembahasan kita tentang sebab kekeliruan dalam memaknai kalimat tauhid. Tentu saja sebab utama terjadinya kekeliruan dalam memaknai kalimat tauhid, bahkan mungkin dalam hal-hal lain, adalah kurangnya ilmu. Ini sebab utama dalam apapun. Ya, dalam hal apapun, baik itu urusan agama, urusan duniawi, ini juga berlaku. Ketika seseorang ya belum punya cukup ilmu untuk memahami sesuatu, maka potensi terjadi kekeliruan sangat besar. Ya.
Dan sebetulnya itu wajar. Ketika seseorang memang dia belum belajar, kemudian terjadi kekeliruan, ini wajar. Yang tidak wajar adalah dia tahu harus belajar tapi tidak belajar sehingga larut dalam kekeliruan. Ya. Baik. Sebab yang kedua selain sebab utama tadi, terjadinya kekeliruan dalam memaknai kalimat tauhid adalah karena sedari awal telah keliru memahami makna ilahun yang ada di kalimat tauhid tadi. Ya. Kan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ilahun yang ada pada kalimat tauhid ini harus dimaknai secara benar terlebih dahulu sehingga la ilaha illallah barulah bisa dimaknai secara benar. Ketika ilah ini tidak tepat maknanya, ya, maka otomatis seluruh kalimat tauhid ini akan keliru. Baik. Ilah ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau mau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, arti yang paling mendekati adalah sesembahan. Ya, arti yang paling mendekati adalah sesembahan. Sah-sah saja seseorang menerjemahkan ilah dengan Tuhan, tidak ada masalah. Hanya saja kalau kita ingin makna yang lebih dalam, makna yang lebih sesuai, yang lebih dekat dengan lafadz aslinya ilah tadi, maka ilah diartikan dengan sesembahan, yang disembah. Mengapa demikian? Karena dari sisi bahasa, sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab, ini salah satu kitab bahasa Arab atau kitab kata bahasa Arab yang paling baik. Ya, kalau kita ingin mempelajari makna suatu kata dalam bahasa Arab, dijelaskan dengan bahasa Arab juga, ini adalah salah satu kitabnya Lisanul Arab, ditulis oleh Ibnu Manzur. Beliau menyatakan bahwasanya ilahun ini asal katanya adalah alaha. Ya, jadi ilah ini kata benda sebetulnya, jenis katanya, sedangkan alaha ini kata kerja. Ya, jadi ilahun turunan dari kata alaha. Yang alaha ini sinonimnya dalam bahasa Arab adalah abada, yang artinya ibadah, beribadah. Ya. Yang artinya menyembah. Jadi alaha artinya adalah abada. Sehingga ilah ini karena berasal dari alaha dan alaha tadi sinonimnya abada, maka maknanya adalah ilah sama dengan ma'budun, yang disembah. Ya. Sehingga dalam hal ini, ya, kalau kita sekali lagi mau terjemahkan ilah dengan terjemahan yang paling sesuai, maka diterjemahkan dengan sesembahan. Kalau diterjemahkan dengan Tuhan tidak ada masalah sebetulnya, hanya saja ya penerjemahan dengan kata Tuhan, ya tidak ada Tuhan selain Allah tadi. Ini penerjemahan yang kurang sempurna dan memiliki celah. Ya. Nanti akan kembali ke makna yang salah tadi. Ya. Karena kata yang dipakai adalah Tuhan. Ya, sedangkan sesembahan ya ini lebih spesifik. Kemudian Ibnu Manzur juga menuturkan dengan tegas bahwasanya al-ilah ya artinya adalah kullu mattukhidha ma'budan. Segala sesuatu yang disembah. Ini kata Ibnu Manzur dalam Lisanul Arabnya, bahwasanya ilah artinya adalah segala sesuatu yang disembah. Tentu ada alasan mengapa sesuatu itu disembah. Ya. Allah Subhanahu wa taala disembah, alasannya sangat kuat. Karena dialah satu-satunya yang esa dalam mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta dan sempurna kekuasaannya. Ya. Artinya kalau orang-orang kufar Quraisy tadi sudah ya menetapkan bahwasanya hal-hal yang kita sebutkan tadi esa pada Allah, lalu kenapa mereka tidak sembah Allah Subhanahu wa taala? Karena alasannya sudah sangat kuat. Ya. Harus ada alasan mengapa sesuatu itu kemudian disembah. Nah, sedangkan sesembahan selain Allah ini juga punya alasan kalau kita
tanya kepada penyembahnya. Ya. Akan ada saja alasannya. Ya. Nah, tapi alasan-alasan itu tadi bukanlah alasan yang kuat, ya, alasan yang tidak bisa mengalahkan alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala disembah. Ya. Sehingga sudah cukup untuk menyatakan bahwasanya satu-satunya sesembahan yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lihat dari sisi bahasa. Kalau kita lihat dari sisi dalil syar'i tentang pemaknaan kata alaha atau kata ilah tadi, kita bisa lihat pada surat yang tadi malam juga sempat kita bahas, yaitu surat Shad ayat 5 sampai dengan 7. Ya. Di mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang respon orang-orang musyrikun ketika didakwahi oleh nabinya mereka, dalam hal ini orang-orang kufar Quraisy. Ketika merespon ajakan Nabi untuk mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata mereka? Allah Subhanahu wa taala ceritakan, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa Tuhan-Tuhan yang banyak itu mau dijadikan satu Tuhan saja? Masa sesembahan-sesembahan yang banyak itu mau dijadikan sesembahan yang satu saja? Ya. Mereka di sini katakan aja'alal alihah. Apakah sesembahan-sesembahan yang banyak? Mereka tidak katakan rob-rob yang banyak, tidak. Ya. Karena yang ada di hadapan mereka, berhala-berhala yang ada di hadapan mereka, inilah yang mereka sebut sebagai ilah yang mereka ya beribadah kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini adalah perkara yang menakjubkan, ya. Kita sudah nyaman dengan banyaknya berhala yang kita sembah sebagai ilah tadi, tiba-tiba datang Muhammad ini. Dia dakwahkan katanya la ilaha illallah, tidak boleh nyembah lain selain Allah. Wah, ini menakjubkan ini. Ya, dia orang baru, kita lebih tua daripada dia, tiba-tiba datang dengan ajaran seperti ini. Kemudian mereka merespon dengan respon yang lainnya, wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Maka sebagai tandingan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebahagian orang-orang atau tokoh kufar Quraisy ini berkeliling kota dan menyeru supaya tetaplah bersabar bersama sesembahan-sesembahan selain Allah tadi. Ya. Inna hadza la syai'un yurad. Sesungguhnya ini adalah perkara yang diinginkan oleh Muhammad. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq. Kami belum pernah dengar ajaran seperti ini sebelumnya. Ya, la ilaha illallah kami belum pernah dengar. In hadza illa ikhtilaq. Ini adalah perkara yang mengada-ngada. Ya, jadi dakwah yang sudah ada sejak dari zaman Nabi Nuh, mereka bilang mengada-ngada. Ya, kebiasaan memutarbalikkan fakta. Padahal yang mengada-ngada di sini justru adalah mereka. Ya, perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan itu ada justru setelah kalimat tauhid tegak terlebih dahulu. Barulah terjadi penyimpangan. Ya. Nah, yang seharusnya dikatakan mengada-ngada ini ya mereka, ya orang-orang kufar Quraisy ini, tapi justru mereka putarbalikkan faktanya seakan Nabi yang mengada-ngada. Ya beginilah gambaran bagaimana responnya orang-orang kufar Quraisy ketika didakwahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, itulah dia ya sebab kekeliruan dalam memaknai kalimat tauhid, yaitu keliru dalam memaknai kata ilah. Kalau ilah disebut atau dimaknai dengan Rabbun, ya Tuhan, maka ini akan menimbulkan potensi kekeliruan dalam memaknai kalimat tauhid. Sehingga kesimpulan kita, ilahun artinya adalah ma'budun, yang disembah. Baik. Kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Poin selanjutnya yang akan kita bahas, setelah kita mengetahui kalimat tauhid serta maknanya yang benar, apa yang perlu kita lakukan? Ya, apa yang perlu kita lakukan? Setidaknya di sini ada 3 hal
yang sudah mulai harus kita lakukan setelah mengetahui kalimat tauhid serta maknanya. Ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengamalkan isinya. Ya, mengamalkan isinya. Tatkala seseorang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia sudah tahu bahwa maksudnya di situ hanya ada satu sesembahan yang hak untuk disembah, maka tugas dia adalah untuk bisa terus fokus beribadah, niat dan tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena dia sudah tahu maknanya. Kalau sudah tahu maknanya, maka saatnya kita amalkan. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah mempelajari apa itu ibadah. Ya. Kan tadi la ilaha illallah artinya la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang disembah yang benar kecuali hanya Allah. Tidak ada yang diibadahi yang benar kecuali hanya Allah. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apa itu ibadah? Ya, apa saja yang masuk ke dalam kategori ibadah? Ya, karena bisa saja seseorang paham makna kalimat tauhid, dia berusaha amalkan isinya, akan tetapi dia belum mengetahui apa saja hal-hal yang masuk dalam kategori ibadah. Ya, dia mungkin baru sadar bahwa doa itu adalah ibadah misalnya. Dia mungkin baru sadar bahwasanya tawassul itu adalah ibadah misalnya. Dia mungkin baru sadar bahwasanya menggantungkan nasib, tawakal. Ya, ini adalah ibadah. Tidak boleh dia gantungkan nasibnya kepada selain Allah. Tidak boleh dia gantungkan keselamatan dia pada kendaraannya. Tidak boleh dia gantungkan keamanan dia pada rumahnya. Tidak boleh dia gantungkan lapar hausnya dia pada hartanya. Tidak boleh. Ya, dia harus gantungkan ini semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga setelah paham kita maknanya dan mulai berusaha mengamalkan isinya, maka sambil kita pelajari ibadah itu apa, ya, kemudian apa saja perbuatan yang masuk ke dalam kategori ibadah, ya. Ini langkah yang kedua yang perlu kita lakukan. Dan yang ketiga adalah sebisa mungkin berusaha untuk tidak melanggarnya, ya. Sebisa mungkin berusaha untuk tidak melanggarnya. Mungkin melanggar dengan pelanggaran besar, dengan syirik besar, kita cenderung lebih aman. Ya, dengan izin Allah tentu saja. Akan tetapi yang perlu kita waspadai di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah ancaman dari syirik kecil. Ya. Di mana Nabi SAW bahasakan dengan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, yang halus merasuk dalam diri seseorang, yang bahkan dia mungkin tidak sadar sedang melanggar la ilaha illallah yang dia ucapkan. Ya, saat dia sedang melakukan suatu amal ibadah, misalnya berkurban, ya, ini sudah mulai banyak yang pamer sapi gitu ya di sepanjang jalan tadi banyak yang sudah mulai memperlihatkan sapi-sapinya, ya, untuk siap dibeli mungkin. Pada ibadah kurban, ya, ibadah yang tidak semua orang bisa lakukan, ini rentan bisa terjadi masuk syirik kecil di sana, entah itu riya, ujub, sum'ah dan lain sebagainya. Ya, seseorang yang melakukan ibadah kurban, kemudian dia merasa takjub dengan dirinya. Mungkin dia tidak sadar itu, tapi itulah syirik kecil. Syirik kecil, sekecil apapun tetaplah sebuah pelanggaran terhadap la ilaha illallah. Ya, maka sebisa mungkin kita berusaha untuk tidak melanggar la ilaha illallah ini, baik pelanggarannya karena syirik yang besar ataupun karena syirik yang kecil. Ya. Inilah dia jamaah rahimani wa rahimakumullah tentang syubhat kita yang kedua, ya, tentang syubhat yang kita pelajari yang kedua yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, ya. Jadi letak syubhat yang kedua ada pada pemaknaan kalimat tauhid, ya, yang keliru, di mana seharusnya la ilaha illallah dimaknai dengan la ma'buda haqqun illallah, tapi justru dimaknai secara keliru dengan makna
yang lain. Yang konsekuensi dari makna yang lain ini ya sangatlah berat. Baik kaum muslimin dan muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya setelah penulis, setelah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang syubhat yang kedua tadi sekaligus bantahannya, maka beliau kemudian menyampaikan sebuah nasihat atau mengingatkan kepada kita tentang hal yang sangat penting setelah kita pelajari syubhat yang kedua ini. Ya. Beliau mengatakan, "Idza arafta ma dzakartu laka ma'rifata qalbin." Kalau kamu sudah tahu bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah itu harus dipahami sampai ke hati. Wa arafta syirka billahi alladzi qala Allahu fihi innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian kamu juga sudah tahu lewat penjelasan-penjelasan sebelumnya tadi tentang apa itu syirik kepada Allah. Wa arafta dinallahi alladzi arsala bihi ar-rusula min awwalihim ila akhirihim alladzi la yaqbalu Allahu min ahadin dinan siwah. Kemudian kamu juga sudah tahu apa itu agama yang Allah utus dengannya para utusannya, yang Allah tidak terima agama selain agama tersebut. Wa arafta ma asbaha gharibun nasi fihi minal jahli bihadza. Kamu juga sudah tahu bahwasanya betapa banyak manusia yang akhirnya belum paham tentang makna kalimat tauhid. Ya, jadi setelah kita bahas tadi, ya, beliau mulai ingatkan bahwasanya ya, ini ada hal-hal yang kalau kita ingat-ingat ya ada benarnya. Maka kata beliau setelah itu, afadaka faidatain. Maka setelah kamu tahu apa itu makna la ilaha illallah, kemudian kita tahu apa itu kesyirikan, kemudian kita tahu apa itu agama Islam, dan kemudian kita tahu sebuah fenomena di mana ya masih banyak di antara kaum muslimin yang belum memahami makna kalimat tauhid secara sempurna. Maka kata beliau setidaknya ada dua faidah dari pembahasan ini yang bisa kita ambil. Ya. Faidah yang pertama kata beliau, al-ula al-farahu bifadlillahi wa rahmatih. Faidah yang pertama yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil dari pembahasan tentang syubhat kedua dan bahkan sampai syubhat yang pertama adalah hendaknya kita bergembira terhadap karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pemahaman tentang kalimat tauhid yang benar ini adalah karunia, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang faktanya tidak semua orang mendapatkannya. Nah, kalau kita sudah mendapatkannya maka kata beliau berbahagialah. Ya. Bersenang-senanglah. Karena kalau ada hal yang patut untuk kita bergembira atasnya ya adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala ya dalam masalah agama. Kita boleh berbahagia dalam masalah dunia ya, tapi untuk masalah seperti ini, untuk masalah ilmu agama yang tidak semua orang dapatkan, langka sekali, harusnya kita jauh lebih berbahagia. Ya. Kemudian beliau membawakan sebuah dalil yang menyatakan bahwasanya seseorang itu dianjurkan untuk berbahagia dengan kasih sayang, dengan rahmat, dengan keutamaan yang Allah berikan. Dalilnya ada di dalam surat Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, hendaknya kalian bergembira dengan keutamaan Allah dan rahmatnya. Sesungguhnya itu semua rahmat Allah, keutamaan yang Allah berikan kepada seseorang berupa ilmu agama, khairun mimma yajma'un. Ini jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta duniawi. Ya. Karena ini akan menyangkut pada keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Ya. Seseorang yang gagal mencapai tujuan duniawi tidak akan pernah menyesal di akhirat.
Ya, seseorang yang punya cita-cita banyak, cita-cita duniawi, dia punya 10 misalnya, hanya bisa dia capai 2, 8 dia gagal. Habis itu dua ini yang tercapai yang kecil-kecil lagi. Yang ganal-ganalnya belum. Meninggal dunia, di akhirat dia tidak akan menyesal. Justru kalau seandainya dia diberikan usia oleh Allah untuk kembali ke dunia, kembali ke muka bumi, yang dia inginkan bukan untuk menyempurnakan cita-citanya yang tertinggal. Apa yang dia inginkan? La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Orang yang sudah meninggal dunia padahal banyak cita-cita yang belum tercapai, ketika nanti diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali ke muka bumi, yang dia inginkan cuma satu. Apa? A'malu sholihan, ingin beramal soleh. Ingin mempraktekkan ilmu yang selama ini dia dapatkan. Ya. Dia tidak ada urusan dengan cita-citanya yang gagal dia raih. Penyesalan dia hanya kenapa tidak beramal soleh atau kenapa amal solehnya masih sedikit. Ya, sehingga kalau kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu yang bermanfaat, berupa kesempatan untuk beramal soleh, maka hendaknya kita berbahagia, ya, karena tidak ada nikmat yang lebih nikmat dibandingkan karunia tersebut. Itu faidah yang pertama. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, mengapa seseorang itu perlu berbahagia atas pemahaman dia terhadap kalimat tauhid yang benar, ya. Mengapa harus demikian? Maka di antara alasannya sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala adalah karena setelah kita lihat fakta tadi, ya, ternyata masih banyak kaum muslimin yang belum memahami kalimat tauhid secara sempurna, ya. Dan ini sudah terjadi sejak zaman, ya, penulis menulis Kasyfus Syubuhat ini. Justru karena itulah beliau tulis Kasyfus Syubuhat ini. Ya. Karena banyaknya di zaman itu, ya, orang-orang yang belum paham akan makna kalimat tauhid. Ya. Sehingga kalau kita di zaman sekarang ini, ya, dengan berbagai macam latar belakang kita, dengan berbagai macam rintangan yang kita hadapi, ternyata Allah pilih kita untuk paham makna kalimat tauhid secara sempurna, maka ini adalah anugerah yang luar biasa. Ya. Tidak mungkin seorang hamba yang dipilih oleh Allah untuk tahu lebih dulu tentang suatu kenikmatan kalimat tauhid dengan makna yang benar kemudian tidak berbahagia. Ya. Maka kita harus berbahagia akan hal ini, ya. Hal ini ditujukan supaya pada saat kita sedang lelah ataupun letih mengejar dunia, ya kan ada wayahnya, sudah liwar lapahnya, ngangal, ada dapat pulang misalnya nang dicari tadi. Maka salah satu cara kita untuk menghibur diri adalah dengan mengingat karunia Allah yang begitu besar ini. Ya. Dan sekali lagi, seseorang yang meninggal dunia dalam kondisi cita-cita duniawinya belum tercapai tidak akan menyesal. Justru dia menyesali kenapa waktu yang dia ada di dunia malah dipakai untuk mengejar cita-cita yang tidak terkejar tadi. Ya. Sehingga ini harapannya bisa membuat kita lebih bersemangat lagi. Ini yang pertama. Kemudian faidah yang kedua, kata beliau, kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, wa afadaka aidan al-khaufal azim. Faidah yang kedua, setelah kita pelajari semua ini dan setelah kita tahu fenomena bahwasanya masih ada bahkan mungkin banyak di antara kaum muslimin yang belum mengerti kalimat tauhid secara sempurna, maka hendaknya kita meningkatkan kewaspadaan. Kalau tadi bergembira, beliau minta kita bergembira, tapi supaya kita tidak larut dalam kegembiraan tersebut, kita juga harus tingkatkan kewaspadaan. Kewaspadaan tentang apa? Kewaspadaan supaya tidak terjatuh pada pemahaman yang keliru di masa mendatang. Karena hati manusia sangat mudah berubah-ubah kondisinya.
Betapa banyak orang yang Allah karuniai kemampuan bahasa Arab misalnya. Harat bahasa Arabnya. Bahkan mungkin harat pada orang Arab bahasa Arabnya. Harat baca kitab. Ya. Hafal dia Al-Quran. Sudah pernah belajar kalimat tauhid, makna yang benar seperti apa. Tapi seperti itulah ya, hidayah. Ketika seseorang tidak jaga hidayah itu, dia tidak tingkatkan kewaspadaannya, hilang hidayah tersebut. Sehingga jadilah dia orang yang tadinya mengenal kalimat tauhid secara sempurna, maknanya berubah menjadi orang yang bahkan membantah kalimat tauhid itu tadi. Ya. Dan sudah banyak kejadiannya terjadi pada zaman dahulu. Ya. Mulai dari yang dorongannya karena hawa nafsu sampai karena dorongan syubhat yang lain. Ya, maka oleh karena itulah meskipun kita sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk mengenali kalimat tauhid dan maknanya yang benar, maka di sisi lain kita juga harus meningkatkan kewaspadaan. Ya. Harus waspada bahwasanya ancaman syubhat itu masih terus ada. Selama ancaman syubhat itu masih ada, artinya kita masih harus terus menuntut ilmu syar'i. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, selain faidah yang kita ambil dari penulis dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, ada juga faidah yang dibawakan oleh syarih yang menjelaskan kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau menambahkan ada 2 faidah ya, yang juga harus kita ketahui setelah mempelajari syubhat kedua ini. Faidah yang pertama, secara ringkas ya, memahami agama harus dengan tuntunan dalil. Dan memahami dalil harus dengan panduan generasi terbaik umat ini. Ya, itu harga mati sudah. Kada kau ditawar-tawar. Ya. Memahami agama harus dengan dalil, dan memahami dalil harus dengan panduan generasi terbaik umat ini, yaitu generasi para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ya, 3 generasi inilah yang disebut sebagai khairul qurun, generasi terbaik umatnya Nabi Muhammad SAW. Dari merekalah kita belajar bagaimana cara memahami dalil. Dari merekalah kita belajar dalil yang mana yang tepat untuk permasalahan tertentu. Ya. Jadi memahami agama tidak cukup hanya dengan pemahaman bahasa Arab saja misalnya. Memahami agama tidak cukup dengan pengalaman saja misalnya. Ya. Tidak cukup, dia harus dipandu, dituntun oleh dalil. Dalil berupa Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Mengenai hal ini, ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang pentingnya beragama itu dengan dalil. Hadis ini disebut atau dikenal dengan hadis wafdi Bani Abdil Qais. Hadis tentang sebuah cerita ya, datangnya rombongan utusan Bani Abdil Qais. Ya. Jadi singkat cerita, ini hadisnya panjang. Singkat cerita, pada saat Nabi SAW ya, tinggal di Madinah, beliau beberapa kali didatangi rombongan-rombongan yang merupakan utusan suku-suku yang ada di sekitar Madinah. Salah satu rombongan yang datang kepada beliau ini adalah rombongannya Bani Abdil Qais. Rombongan ini berasal dari sebuah daerah ya, yang daerahnya itu di luar kota Madinah, dan bahasa kitanya dihalat oleh daerah lain yang isinya orang-orang musyrikun yang memusuhi Nabi SAW. Jadi ini Madinah, kemudian ini daerahnya orang-orang musyrikun. Nah, kampungnya Bani Abdil Qais tadi ada di setelah kampungnya orang-orang musyrikun ini. Sehingga pada suatu ketika, karena mereka sadar pentingnya ilmu agama, mereka utus beberapa orang di bulan haram datangnya, bulan di mana tidak boleh ada peperangan. Ya. Karena kalau datangnya di luar bulan haram, ya udah
Terjadi peperangan itu pasti. Karena mau kada mau harus melewati kampung atau kotanya orang-orang musyrikun yang ada di sebelum kota Madinah tadi. Maka mereka atur strategi datang di bulan haram. Ya. Datanglah mereka, sampailah ke Madinah, bertemu dengan Nabi SAW, kemudian mereka ingin Nabi SAW mengajarkan kepada mereka perkara-perkara penting tentang ilmu agama, sehingga mereka bisa bawa itu dan disampaikan kepada orang-orang yang ada di kampung mereka. Ya. Kemudian Nabi SAW menyampaikan beberapa hal yang sangat pokok, sangat mendasar dalam agama, yang salah satunya adalah tentang makna iman. Ya. Tapi ada yang unik di sini, karena Nabi SAW setelah mengatakan kepada mereka, saya berwasiat kepada kalian untuk beriman kepada Allah. Lalu Nabi bertanya, atadruna mal iman? Kalian tahu tidak apa itu iman? Nah, kalau kita secara logika, kan yang ditanya oleh Nabi ini orang Arab. Bahkan suku-suku Arab yang masih murni bahasa Arabnya. Harusnya tahu arti iman. Kan iman tuh bahasa Arab. Harusnya tahu. Tapi apa kata mereka? Apa kata rombongan dari Bani Abdul Qais ini? Allahu wa rasuluhu a'lam. Yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Karena mereka sadar iman ini ranah agama. Tidak bisa dipahami dengan bahasa Arab semata. Perlu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, perlu dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini menjadi hadis yang sangat agung untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya menuntut ilmu agama atau beragama haruslah didampingi dengan dalil. Ya. Bagaimana suku dari Abdul Qais ini tadi datang, mereka tahu sebetulnya iman secara bahasa mereka tahu. Ya. Apa itu iman mereka tahu, tapi berhubung iman yang dimaksud Nabi adalah iman dalam urusan agama, mereka bilang tidak tahu. Karena perlu dijelaskan oleh Nabi, perlu mereka lihat penjelasannya dari Al-Quran. Nah, seperti itulah bagaimana kita beragama. Segala hal yang sangkut pautnya itu dengan agama, ya maka kita tidak berhak untuk mengucapkan satu kata pun berkomentar tentang hal tersebut sampai kita punya dalilnya. Ya, karena agama ini sudah ada aturan mainnya. Tidak bisa sembarang orang untuk mengucapkan apa yang dia inginkan. Ya. Ini faedah pertama ya, yang ditambahkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian faedah kedua yang beliau tambahkan di sini adalah pentingnya berilmu dulu sebelum beramal. Ya. Pentingnya berilmu dulu sebelum beramal, ya. Hal ini sangat penting, bahkan saking pentingnya Imam Bukhari membuat sebuah bab khusus dalam sahihnya, judulnya Babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum berucap dan berbuat. Ya. Sampai ada bab khusus dibuat oleh Imam Bukhari, berarti ini hal yang sangat penting. Ya. Apalagi beliau lagi menyusun ya hadis di dalam kitab sahihnya. Kitab yang beliau deklarasikan ini adalah kitab hadis yang memang sudah disaring sanad-sanadnya, bersih. Sampai ada bab tertentu khusus pembahas ini, artinya ini merupakan bab yang sangat amat penting. Ya. Karena kalau seseorang beramal dulu tanpa ilmu, ini dikhawatirkan terjerumus pada kesalahan. Memang kesalahannya akan dimaafkan karena dia tidak tahu hukumnya misalnya. Tapi mau sampai kapan kita larut dalam ketidaktahuan? Ya, kalau dalam urusan dunia saja, ketinggalan berita sedikit kita enggan, ya. Ketinggalan zaman sedikit kita mungkin tidak mau repot, ya. Bagaimana mungkin kita bisa santai ketika ketinggalan masalah agama, ya. Maka di sini penting sekali jamaah rahimani wa rahimakumullah untuk terus ya memupuk semangat dalam menuntut ilmu, ya. Meskipun sudah ada amal perbuatan yang kita kerjakan tanpa ilmu, ya, tetap kita harus
lengkapi perbuatan tersebut dengan ilmu. Contohnya misalnya sholat. Dari semua gerakan sholat yang kita lakukan, berapa banyak yang kita tahu dalilnya? Paling mungkin hanya beberapa. Ya, selebihnya hanya mengikuti dan seterusnya. Tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tentu saja, ya, akan tetapi akan lebih afdol sholat ini ketika kita tahu dalilnya. Saya takbir angkat tangan begini, dalilnya apa? Saya sujud posisinya seperti ini, sujudnya dalilnya apa? Meskipun tidak hafal lafadznya misalnya, tapi paling tidak pernah baca dalilnya. Bahwa Nabi betul-betul melakukan sujud seperti itu misalnya. Ya, apalagi dalam masalah akidah. Saya berkeyakinan seperti ini, ya, tentang agama Allah. Ini dalilnya apa? Ya. Apakah memang ada Allah sebutkan keyakinan tersebut? Apakah ada keyakinan tersebut diyakini oleh Nabi dan para sahabatnya? Kalau tidak ada, maka kita tidak berkewajiban meyakininya. Ya. Kita hanya berkewajiban meyakini apa yang Allah kabarkan. Yang tidak Allah kabarkan tidak perlu kita yakini, tidak ada beban di situ. Ya, dan kita tidak perlu memberatkan diri kita untuk meyakini hal-hal yang memang tidak pernah dituntut oleh syariat. Ya. Nah, inilah pentingnya ilmu. Ya, untuk membedakan mana keyakinan yang betul-betul datang dari syariat sehingga kita yakini, mana keyakinan yang sebetulnya syariat pun tidak pernah jelaskan sehingga kita tidak perlu yakini. Ya, jangan sampai terbalik. Yang jelas terang benderang di dalam Al-Quran harus kita yakini, kita parai. Yang entah dari siapa keyakinannya kita yakini. Ya. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Makanya dalam hal ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengingatkan kepada kita pentingnya berilmu dulu sebelum beramal. Ya. Nah, inilah dia kaum muslimin dan muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada sesi yang kedua ini tentang kasyfus syubuhat. Kita sudah selesaikan syubuhat yang kedua, serta ada tambahan faidah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Ya, insyaallah. Yang mana pembahasan selanjutnya ini berkaitan tentang peringatan peringatan Syekh Muhammad At-Tamimi kepada kita semua tentang adanya dan akan selalu ada, ya, yang memusuhi dakwah tauhid. Ya. Karena inilah yang menjadi visinya, bahkan jadi misinya iblis juga. Ya. Sehingga sampai kapanpun iblis masih ada, maka sampai saat itulah musuh dakwah tauhid akan terus ada. Jadi kalau kita berharap ya dunia ini tidak ada yang memusuhi tauhid, ini tidak mungkin. Karena iblis masih ada. Ya. Menghadang iblis kadada dulu, hanyar kadada lagi musuhnya. Nah, masanya iblis ini panjang umurnya daripada umur kita. Ya. Sampai hari kiamat ada iblis. Ya. Nah, oleh karena itulah jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini pembahasan yang perlu waktu yang khusus sehingga kita akan tangguhkan ini ke pertemuan yang selanjutnya insyaallah ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita sama-sama bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita, memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa terus mempertahankan kalimat tauhid ini sampai akhir hayat kita. Yang salah yang kurang ulun mohon maaf sebesar-besarnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.